Oke, sip. Bu Herni, Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Bu Herni, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja Bu Lia. Bagaimana Bu Lia juga, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Her, hari ini kita akan melaksanakan coaching kurang lebih selama 15 menit ya Bu ya. Dan izin coaching ini kita akan rekod untuk pembelajaran kita dan selama 15 menit saya akan berusaha menyimak Ibu bercerita untuk melakukan coaching seperti itu ya Bu ya. Siap Bu. Dan mohon izin Bu Her, selama kegiatan ini saya menyimak, mungkin ada sedikit saya nunduk-nunduk, itu saya lagi mencatat poin-poin penting dari nanti yang akan disampaikan oleh Bu Herni ya Bu Her ya. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang apa ya Bu Her ya? Baik, begini Bu Lia, hari ini saya akan menyampaikan atau bercerita mengenai kekhawatiran saya pelajaran baru ini. Di mana tahun ini kelas saya harus menerapkan kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka ini tidak baru, tetapi bagi diri saya khususnya kurikulum ini baru untuk diterapkan di kelas saya gitu Bu. Oke, baik. Karena saya belum begitu memahami tentang kurikulum ini, sehingga saya khawatir gitu Bu, khawatir dengan kelas saya nanti takutnya pemahaman saya belum sampai sehingga pemahaman muridnya kurang mengenai pembelajaran di kelas baru tersebut gitu Bu. Baik-baik kalau begitu. Coba saya konfirmasi ya dari cerita Bu Herni barusan. Menurut Ibu khawatir tentang penerapan kurikulum Merdeka di kelas Ibu saat ini ya Bu ya, betul begitu? Iya betul Bu. Oke. Kalau begitu sekarang menurut Ibu itu menjadi sebuah masalah, memang seperti itu? Tentunya Ibu karena mungkin saya terlalu khawatir tidak sampai gitu kurikulum. Jadi betul itu menjadi masalah buat diri saya gitu ya, karena kemampuan atau kapasitas saya untuk memahami dalam penerapan kurikulum ini belum maksimal gitu Bu. Jadi belum maksimal dikarenakan saya baru apa sih namanya tuh baru mempelajari, baru memahami gitu tentang kurikulum merdeka tersebut. Oke, baik Ibu. Untuk biar lebih kelihatan apakah coaching kita kali ini berhasil atau tidak ya Bu ya. Mungkin kita angkat temanya kira-kira tujuan yang ingin dicapai atau tolak ukur tercapaian coaching kita kali ini apa ya Bu ya? Jadi di sini saya berharap meningkatkan pengetahuan dan kemampuan saya dalam menerapkan kurikulum merdeka di kelas saya. Dengan saya terus meningkatkan pemahaman tentang kurikulum merdeka ini, saya bisa melakukan kelas saya bisa dikelola dengan baik sehingga kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak ada gitu Bu. Oke, baik-baik. Yang saya tangkap nih ya Bu ya, nanti Ya. tolong konfirmasi jika keliru ya. Selama 15 menit ke depan ini Bu Herni berharap bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Bu Herni dalam menerapkan kompetensi Ibu dalam penerapan kurikulum Merdeka di kelas Ibu ya, dengan cara melakukan kegiatan workshop, kemudian belajar di PMM, kemudian melakukan diskusi dengan rekan sejawat yang berada di fase Bu Herni. Seperti itu Bu Her. Ya betul Bu. Jadi ya seperti itu. Jadi saya nanti akan untuk meningkatkan pemahaman tentang penerapan kurikulum merdeka di kelas saya akan melakukan kegiatan workshop, belajar di PMM secara mandiri, kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat yang berada di fase saya yaitu mengajar sama-sama di kelas 6 begitu. Oke, baik. Kira-kira menurut Ibu Herni apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan penerapan itu yang barusan Bu Herni katakan itu ya? Apakah dengan seperti itu nanti kekhawatiran Bu Herni akan berkurang kah? Sepertinya Bu, karena
kan tadi khawatir saya di awal itu saya tidak mampu, saya tidak bisa, mungkin kurang bisa menerapkan pemahaman atau penerapan kurikulum di kelas saya itu gitu ya. Jadi dengan mengikuti workshop, dengan mengikuti atau misalkan berkolaborasi dengan teman satu fase itu pasti akan meningkatkan apa namanya pemahaman saya gitu Bu. Oke, baiklah kalau begitu kita sepakati bersama ya Bu Herni ya. Dalam Ya, coaching selama 15 menit ini yang Ibu harapkan itu Ibu tahu bagaimana caranya supaya Ibu merasa tidak khawatir lagi ya dan bisa menerapkan dengan betul. maksimal kurikulum Merdeka di kelas Ibu dengan cara tadi kata Ibu katakan adalah melakukan workshop, belajar di PMN, serta melakukan diskusi dengan rekan sejawat yang berada di fase Ibu. Betul, Seperti itu. betul. Sepakat ya Bu ya? Iya, sepakat Bu. Oke, baiklah. Setelah saya menyimak dari percakapan kita kali ini ya, Bu Herni merasa khawatir dengan kemampuan Ibu yang menurut Ibu belum maksimal dalam melakukan penerapan kurikulum di kelas Bu Herni itu ya. Karena Bu Herni menganggap bahwa istilah yang ada di kurikulum mereka itu merupakan sesuatu hal yang baru ya, seperti apa itu tadi kata Ibu teh? CP gitu ya, ATP, KTP. KKTP, dan modul ajar gitu Bu. Oke, nah itu ya. Nah sekarang kalau misalkan pakai skala ukur 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Herni nih kemampuan Bu Herni ada di angka berapa? Nah, kalau tadi dengan kekhawatiran saya karena saya baru ya Bu ya di kurikulum ini tadi saya sudah menyampaikan bahwa capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran itu merupakan satu hal baru. Jadi kemampuan saya ini ada di angka 7 dari skalanya 7 sampai 10 gitu. Baik-baik. Yang Bu Herni harapkan ke depannya, Bu Herni akan berada atau harus berada di angka berapa? Ya kalau maksimal kan 10 tapi minimalnya saya di angka 8 atau 9 ya Bu ya gitu. Jadi eh, harus maksimal ada di angka 10 tentunya Bu, tapi ya berkaitan dengan melaksanakan keprofesionalan tetap harus di angka 10. Cuman untuk apa namanya untuk menjalankan Oke. mudah ya Bu ya. Jadi Bu Herni berharap bisa mencapai posisi Bu Herni itu bisa mencapai di angka 10 ya. Tapi sekiranya Bu Herni sudah mencapai angka 8 juga itu menurut Bu Herni sudah tercapai ya. Seperti itu ya Bu ya. Bu Herni menghilang. Bu Herni masih di situ kah? Walah. Sudah Ada Bu sinyalnya. ada sudah hadir kembali. Waduh. Oke. Ya Bu, betul Bu. Tadi Uh-uh. betul sekali. Kalau memang yang maksimal itu adalah di angka 10, tapi menurut saya angka 8 itu sudah maksimal karena tadi apa yang disampaikan di awal karena saya itu baru ya Bu ya di kurikulum ini. Jadi untuk mencapai kemampuan saya di angka 8 atau 9 itu sudah maksimal gitu Bu. Oke. Kira-kira adakah kendala untuk bisa mencapai angka tersebut? Kira-kira apa saja tuh kendalanya adakah? Ya, tentunya untuk mencapai suatu angka ataupun skala keberhasilan itu setiap orang tentunya pasti akan menghadapi yang namanya kendala gitu ya. Dimana menurut saya semua kekhawatiran dalam penerapan kurikulum di kelas saya ini kendalanya pasti ada, terutama misalnya seperti karena saya tidak ada teman berdiskusi di sekolah, tentunya itu salah satu kendala gitu Bu. Jadi semuanya bersolok karir sendiri gitu kan. Jadi harus otodidak belajar sendiri. Tetapi
semua kendala di sini pasti akan teratasi ya Bu ya, di mana karena kalau berbincang dengan rekan sejawat ataupun rekan yang berada di satu fase, ya kekhawatiran-kekhawatiran itu memang ada sih, tapi kembali lagi kepada diri kita bahwa setiap kekhawatiran tentang pembelajaran di kelas itu hanya kita sendiri yang bisa mengatasinya gitu ya, Bu ya. Jadi menurut saya mempunyai kewenangan penuh terhadap kelas saya gitu kan ya, yang bagaimana pengelolaan kelas di kelas saya, bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan di kelas saya itu tergantung pada diri saya sendiri. Yang terpenting adalah pembelajaran berpihak pada murid dan murid berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu, Bu. Seperti filosofi KHD ya Bu ya, yang sudah dipelajari di modul kita sebelumnya. Oke, siap-siap. Saya konfirmasi kembali ya Bu Herni ya. Kendala pasti ada, tapi Bu Herni optimis bisa melewati kendala itu dan bisa mencapai angka maksimal di angka 10 dengan adanya kolaborasi dengan rekan sejawat ataupun rekan yang ada di sekolah lain yang satu fase dengan Ibu ya. Karena Ibu bersolok kalir, tapi Ibu tidak berkecil hati, optimis, tetap bisa berhasil mencapai di angka 10, bisa mengatasi kepercayaan diri Ibu untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka di kelas Ibu. Seperti itu ya Bu ya? Di unmute itu Ibu Herni itunya. Ya Bu. Oh, ya Bu. Oke, seperti itu ya Bu ya? Oke, baik Bu Herni, karena keterbatasan waktu mungkin ya saya ingin mendengar refleksi dari coaching ini yang tujuan awalnya yaitu Bu Herni merasa khawatir tentang kemampuan Bu Herni dalam melakukan penerapan kurikulum merdeka di kelas Ibu. Kira-kira sudah tercapaikah tujuan tersebut dan sekarang Bu Herni sudah ada di angka berapakah? Nah, saya senang dengan adanya coaching ini Bu, karena di sini membuka wawasan yang luas dan pengetahuan saya, sehingga kekhawatiran tersebut yang terlalu berlebihan, padahal kan tadi di awal kelas adalah milik saya, kewenangan ada di saya, mungkin saya terlalu khawatir yang berlebihan tentang penerapan kurikulum tersebut gitu ya Bu ya. Padahal saya kemarin pun di sebelumnya mungkin sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, murid berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu kan ya. Tentunya dari tujuan coaching ini masih dalam proses ya Bu ya untuk mencapai angka 10 ini ya gitu ya. Minimal nanti saya setelah kegiatan coaching, kekhawatiran berkurang, skala atau nilai kemampuan saya itu akan naik dari yang tadinya hanya di angka 7 menjadi 8,5 atau 9 dengan cara saya terus komitmen untuk mengupgrade diri, meningkatkan kemampuan saya, mempelajari tentang penerapan kurikulum merdeka di kelas saya ini, Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Herni ya. Pokoknya kita harus tetap optimis, hal-hal baru pasti kita bisa laksanakan, bisa kita Betul, Bu. jalankan. Tentunya kuncinya adalah kolaborasi dan kemauan diri kita sendiri untuk terus mengasah kemampuan dan mengupgrade semua kemampuan kita. Seperti itu ya Bu Herni ya? Ya, betul Ibu, betul. Oke, baik Bu Herni, terima kasih untuk sharing-sharingnya kali ini ya, mungkin karena keterbatasan waktu juga, mudah-mudahan tujuan kita semua tercapai ya. Tentunya tujuan Bu Herni juga tercapai. Nanti kita sharing-sharing lagi ke depannya. Mudah-mudahan Bu Herni nanti sudah ada di angka skala 10 ya Bu Herni ya. Dan menyatakan diri bahwa target Bu Herni sudah tercapai, sukses maksimal. Kemudian tentunya bisa mengimbaskan kepada diri yang lain juga ya Bu Herni ya. Terima kasih atas waktunya Bu Herni. Sehat-sehat untuk kita semuanya. Sampai ketemu nanti di coaching selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih sama-sama.